Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Suntana di channel Sun Story. This is story of my life. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di berbagai macam aktivitasnya. Amin. Yang belum subscribe dulu dong guys, biar Suntana itu semakin semangat membuat informasi-informasi yang up to date, khususnya mengenai perkuliahan di Universitas Terbuka. Yang udah subscribe, Suntana ucapkan terima kasih. Semoga dibalas kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang mau pesen jaket langsung aja klik link yang ada di deskripsi ya, grup WhatsApp. Oke, sudah sering Suntana promo. Pokoknya jaketnya seperti ini, sama ada kemeja juga. Jaket 187, kalau kemeja harganya 150.000, bisa dicicil. Untuk informasi selanjutnya, terlebih untuk pertanyaan-pertanyaan apapun seputar jaket dan kemeja, langsung aja masuk ke grup WhatsApp dan link grupnya ada di deskripsi, oke? Oke, langsung nih Suntana pegang HP. Kenapa? Dulu ada teman-teman yang memang sering request konten-konten khususnya seputar UT. Dan ini setelah sekian lama, ada yang request lagi ingin dibuatkan konten mengenai satu hal. Oke, Suntana langsung bacakan. Jadi bagi teman-teman yang kedepannya mau request, mau seputar UT ataupun di luar UT, selama Suntana bisa membuat kontennya, insya Allah Suntana buat ya. Oke, untuk konten pertama request dari teman-teman semua, ada dari siswi yang bernama Eka Friatna, itu Kak Sun, bla 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 gitulah. Kasih motivasi buat ngadepin UAS nanti dong. Nah, kayaknya mau dikasih motivasi nih bagaimana cara menghadapi UAS. Karena kasus Eka ini dia merasa down katanya tuh akibat tuton ya. Mungkin problematika tuton kan banyak banget yang mulai dari sulit upload, tugasnya yang banyak gitu kan. Lebih ke Eka ini ternyata masih semester 1. Nih, identitas lengkapnya namanya Eka Priyatna Ningsi. Program studinya manajemen UPBJJ Hong Kong. Wah, luar biasa. Pelayanan luar negeri ya, cuman tempatnya di Hong Kong, baru semester 1. Nih, bagi teman-teman yang baru semester 1, maka pasti banyak banget dari teman-teman yang khususnya mahasiswa baru yang belum pernah menghadapi UAS sama sekali. Pasti merasa khawatir gimana sih UAS, lebih masalah tuton, tutorial online, TMK ataupun web masih banyak yang ibaratnya sedikit membuat rasa down gitu kan kepada diri masing-masing teman-teman. Nah, di sini Suntana ingin memberikan tips and trick ataupun ya motivasi lah, temanya juga kan motivasi, bagaimana cara menghadapi UAS. Untuk teman-teman yang baru semester 1 nih, terlebih kan baru join banget di Universitas Terbuka, satu kata yang ingin Suntana sampaikan adalah jangan khawatir pokoknya. Kuliah di UT itu mudah, asal kitanya paham seluk-beluk tentang ke-UT-an gitu kan ya. Apa sih penyebab kemarin TMK tuton kita ibaratnya pusing? Mungkin kita belum benar-benar siap menghadapi perkuliahan di Universitas Terbuka karena memang sistemnya itu yang berbeda banget dengan perguruan tinggi negeri ataupun swasta yang memang menerapkan sistem konvensional. Nah, ini Suntana ingin ibaratnya menguatkan fondasi dasar teman-teman dulu. Yuk pahami lebih dalam seluk-beluk tentang UT. Seperti apa itu UT, katalog-katalog sistem penyelenggaraan, katalog kurikulum tentang UT kita harus pelajari dan pahami ya. Oke, karena udah terlanjur, ibaratnya sekarang itu bentar lagi mau UAS. Bagaimana sih Kak biar kita ibaratnya tidak down nih menghadapi UAS? Yang pertama, sekarang itu kan ibaratnya beresin dulu nih, beresin tutonnya, beresin dulu. Jangan dulu mikirin masalah UAS. Beresin dulu tutonnya, TMK-nya, webnya. Terus, adapun nanti dari nilai-nilai yang didapatkan teman-teman dari tuton, dari TMK, dari web, apapun hasilnya, teman-teman harus sadari bahwa nilai tuton, nilai TMK, nilai web itu bukanlah nilai akhir dari mata kuliah yang kita ambil di semester ini. Nah, kok bisa gitu Kak? Ya, khususnya untuk semester awal-awal, jadi perlu Suntana jelaskan kembali, perlu Suntana informasikan bahwa di Universitas Terbuka itu yang namanya nilai dari tuton, nilai dari web, nilai dari TMK itu bukanlah nilai akhir dari mata kuliah yang akan kita dapatkan di semester ini. Maksudnya gimana sih Kak? Oke, misal kita ngambil mata kuliah yang A, kita ikut tuton, ikut web, ikut TMK, tahu-tahu nilainya nanti diumuminya nilainya jelek nih, misalnya dapat 30, 40, 60. Kita langsung down ibaratnya, wah ini saya bisa-bisa nggak lulus mata kuliah ini. Tidak seperti itu teman-teman. Perlu digarisbawahi, terkecuali untuk mata kuliah yang memang tidak ada UAS-nya ya. Gitu. Kenapa Suntana menekankan untuk mata kuliah yang tidak ada UAS? Karena ada mata kuliah yang memang tidak ada UAS. Gitu. Jadi untuk mata kuliah yang ada UAS-nya, teman-teman meskipun nilai tuton, nilai TMK, nilai web kalian itu anjlok, ibaratnya nggak pede gitu kan ya,
karena saya itu tidak mengerjakan tugas, karena saya itu lupa mengupload tugas gitu kan ya, karena mepet, karena sibuk dengan pekerjaan. Gak usah khawatir, masih ada kesempatan di ujian akhir semester nanti. Oke, jadi beres ya permasalahan tuton nilai kecil, nggak apa-apa karena masih ada kesempatan untuk memperbaikinya di UAS. Dan masuklah permasalahan selanjutnya, UASnya gimana sih kak gitu kan ya, kita takutnya nggak bisa gitu kan, karena tuton juga nggak mengerjakan, UAS juga takutnya kita nilainya jelek. Nggak usah khawatir, selama teman-teman mempelajari buku materi pokoknya dengan serius, belajarnya dengan serius gitu kan ya, UASnya juga pasti bagus. Terlebih selama masa pandemi ini, ujian akhir semester yang diterapkan oleh universitas terbuka adalah take home exam. Ini sebenarnya keuntungan yang luar biasa bagi teman-teman yang baru join di UT ya. Karena Suntana informasikan kalau dulu sebelum ada pandemi, ujian akhir semester di UT itu pilihan ganda, tatap muka, closed book. Nah, kalau sekarang take home exam ibaratnya esai tapi bisa open book. Dan waktunya juga bisa dilaksanakan ibaratnya dimanapun teman-teman berada, dan jangka waktunya pun tidak secepat biasanya UAS pada pilihan ganda. Kalau nggak salah, pengalaman semester kemarin UAS TH itu dilaksanakan sampai durasi 12 jam dari kita mulai ngedownload soal sampai mengupload jawaban. Open book, esai gitu kan ya 12 jam. Nah, itu luar biasa keuntungan yang harus teman-teman ibaratnya maksimalkan. Jadi kenapa usah khawatir dalam menghadapi UAS semester ini? Pertama, karena UASnya THE yang ibaratnya kita bisa esai, open book. Artinya kalau bisa pertanyaannya sulit, kita tidak bisa membayangkan, kita ibaratnya bisa melihat rujukan di buku materi pokok yang kita pelajari gitu kan. Terus jangan khawatir ya dalam menghadapi ujian akhir semester, karena apa? Meskipun kalau misal amit-amitnya nilai kita nanti jelek, takut-takutnya ibaratnya dapat nilai E ataupun D, kita bisa mengulang di semester selanjutnya. Meskipun bayar lagi ya, tapi bayarnya pun kan ibaratnya nggak terlalu mahal ya, kalau di UT itu masih murah. Anggap aja satu mata kuliah 150.000. Tapi ini jangan menjadikan kita jadi turun kewaspadaannya, artinya kita harus tetap memaksimalkan. Seperti itu. Gimana? Udah mulai sedikit tidak down ya dalam menghadapi UAS? Paling poin-poin yang terakhir, Suntana ingin menekankan bagaimana sih agar kita itu tidak kaget ataupun tidak merasa khawatir lagi untuk menghadapi UAS. Satu yang paling harus teman-teman lakukan, yang paling harus teman-teman ibaratnya tekankan di dalam diri teman-teman, tolong nanti panduan UAS THE-nya itu teman-teman pelajari. Kayak misal nanti kan sebentar lagi nih, harusnya per hari ini KTPU sudah bisa di-download, tapi karena mungkin sistemnya lagi penyesuaian, bagi teman-teman yang sekarang ngecek mau download KTPU tapi tidak bisa, jangan khawatir, kayaknya sistemnya masih proses persiapan. Jadi nanti kalau udah bisa, tolong cetak KTPU-nya, dibaca baik-baik, diperhatikan mata kuliahnya udah sesuai belum? Udah sesuai belum sama ketentuan THE-nya. Nah, maka dari itu, agar UAS kita santai, lancar, maka dari itu kita harus memahami panduan lengkap, tata tertib lengkap dari take home exam universitas terbuka. Nanti juga Suntana akan membuat ya panduan teknisnya selengkap-lengkapnya setelah video ini mungkin, ataupun beberapa hari kemudian, agar teman-teman ibaratnya bisa sedikit lega ya, biar tidak khawatir lagi dalam menghadapi UAS. Seperti itu. Jadi intinya Suntana rangkum lagi, gak usah khawatir nih buat teman-teman mahasiswa baru yang baru banget join di universitas terbuka dalam menghadapi UAS. UAS itu bukanlah yang harus ditakuti, tapi harus dihadapi ya. Karena apa? UAS ini penentuan nih nilai mata kuliah teman-teman itu apakah akan lulus atau tidak. Jadi lupakan kalau misal masalah tuton, TMK Tuweb, lupakan sejenak kalau misal nanti udah beres. Nah, kalau udah beres semuanya, baru kita fokus ke UAS. Fokusnya pun silahkan dibaca lagi buku materi pokoknya, terlebih kalau misal teman-teman yang rajin membuat rangkuman, yang rajin membuat peta konsep, dipelajari lagi. Karena buku materi pokok yang dikeluarkan oleh UT itulah yang menjadi dasar kita mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di ujian akhir semester nanti. Luar biasa ya penjelasannya, mohon maaf kalau misal terlalu panjang. Mudah-mudahan apa-apa yang sudah sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya bagi teman-teman yang mau request, boleh langsung ke WA Suntana, ada di bawah ya WA-nya, ataupun langsung ke DM Instagram di @jangsun_. Dan yang paling penting dan terakhir, pokoknya jangan kendor,
gaskeun ya, kalau misalnya istilah orang Sunda itu tetap semangat, keep spirit, fighting. Pokoknya teman-teman pasti bisa menghadapi ujian akhir semester. Terakhir, teman-teman harus merasa bersyukur dan merasa bangga bisa kuliah di UT, karena UT itu merupakan perguruan tinggi negeri yang pelopori sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Di saat semua beralih ke online, UT sudah pertama kali menerapkan sistem pembelajaran online. Jadi jangan lupa berdoa, minta doa restu kepada kedua orang tua, keluarga. Pokoknya tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalau misal kemarin-kemarin kita rajin baca buku, pasti UASnya pun ibaratnya sukses ya. Tapi kalau misal kemarin baca bukunya ditinggalkan karena teralihkan oleh dunia pekerjaan ataupun kegiatan lainnya, masih ada kesempatan. UAS itu sekitar tanggal 19 Desember ya, pertengahan Desember, jadi masih ada space 2 mingguan nih. Yuk kejar bagaimana caranya, karena biasanya ada teman-teman yang memang the power of kepepet itu ada loh, gitu kan. Saudara pun pernah mengalami. Jadi wah, sudah nggak akan habisnya kalau Sultan ngomong. Terima kasih atas perhatiannya. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa order jaket Universitas Terbuka ataupun kemeja Universitas Terbuka dengan cara masuk ke grup WhatsApp, dan link grupnya ada di deskripsi. Bye bye. Sukses selalu guys. You can do it.